Ratusan warga distrik Agats, Kabupaten Asmat membakar pos Satgas kewilayahan Yonif 123 Rajawali. Kericuan terjadi setelah anggota TNI melumpuhkan warga yang mengamuk dan membahayakan warga lain. Ratusan warga distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan mengamuk dan membakar pos Satgas kewilayahan Yonif 123 Rajawali. Aksi warga tersebut dilakukan diduga karena keluarga dan warga kecewa saat korban tewas tertembak oleh oknum anggota TNI Yonif 123 Rajawali saat berupaya menenangkan korban yang sedang mabuk dan mengamuk. Dalam pesan tertulisnya, Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan menyebutkan insiden tersebut bermula ketika oknum Satgas Yonif 123 Rajawali berupaya menenangkan warga yang sedang mabuk dan menyerang serta membahayakan warga lainnya. Namun saat ditenangkan, oknum warga yang dipengaruhi minuman keras itu justru menyerang anggota Satgas Yonif 123 Rajawali menggunakan senjata tajam. Karena terdesak, oknum TNI mengeluarkan tembakan peringatan yang mengenai korban dan akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kapendam menambahkan saat ini pihaknya masih menelusuri kronologi kejadian sebenarnya dan akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum TNI yang melakukan penembakan. Pasca penembakan itu, aparat gabungan TNI Polri beserta tokoh agama dan masyarakat turun ke lokasi dan berupaya menenangkan sekaligus membubarkan warga. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Besarnya kobaran api menimbulkan kepanikan warga sekitar. Pemadam bro, paret 9. Kebakaran melanda kawasan depan Gudang Bulog, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Api dengan cepat melahap 4 bangunan meliputi rumah, kios, bengkel, dan ruko hingga menimbulkan kepanikan warga sekitar. Masa ada ngubungnya apa damkar nih? Aduh, ini bahaya nih Pak, rumah nih Pak, orang nih Pak. Kobaran api diduga berasal dari kios penjual bensin eceran. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. 9 dekat Gang Sepakat Jaya. Seorang warga yang melintas mengaku kaget melihat kobaran api sudah membesar disertai asap hitam pekat. Dari itu minyak bang? Ya, cuman ada aktivitas bengkel juga kan di samping sini. Ya. Jadi waktu itu minyak itu langsung besar apinya? Iya, langsung nyambar. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir segera diterjunkan ke lokasi. 4 mobil damkar bersama puluhan personil dikerahkan memadamkan api. Laporan sementara, identifikasi sementara 2 rumah yang terbakar, 1 bengkel, 1 tempat tinggal, di mana 1 bengkel ini kita belum tahu di mana titik awal api sebagai pemicu kebakaran ini. Proses pemadaman berlangsung dramatis karena api cepat menjalar dari satu bangunan ke bangunan lain. Setelah petugas berjibaku lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Ratus rumah warga hangus terbakar dalam peristiwa kebakaran di Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Minggu pagi. Hingga Senin pagi, proses pendinginan di sejumlah titik api masih dilakukan. Warga bersama petugas penanganan sarana dan prasarana umum Kelurahan Tangki berjibaku membersihkan puing-puing sisa kebakaran yang terjadi di Jalan Gang Langgar 1 RT 04 RW 06 Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Meski kobaran besar sudah berhasil dijinakan, namun bara api kecil masih berpotensi
menyala kembali mengingat kondisi pemukiman yang rapat dan banyak material yang mudah terbakar. Kebakaran ini melahap lebih dari 10.000 meter persegi lahan permukiman, sedikitnya 320 kepala keluarga terdiri dari 1.129 jiwa kehilangan tempat tinggal. Warga terdampak mengungsi di kantor kelurahan setempat. Dan hingga saat ini penyebab kebakaran masih diselidiki namun diduga karena korsleting listrik. Ya pemirsa, sebelumnya kebakaran di permukiman padat Taman Sari, Jakarta Barat terjadi akibat korsleting listrik. Akibatnya api melahap belasan rumah dari 3 RT. Kobaran api membumbung tinggi dari sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Taman Sari, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat dari salah satu rumah warga ke rumah lainnya. Proses pemadaman mengalami kendala karena sumber air yang jauh, sehingga warga melakukan pemadaman secara manual dengan air seadanya. Kebakaran ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga yang merambat ke belasan rumah lainnya di 3 RT, yaitu RT 7, RT 8, dan RT 9. 10 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat berisi 50 personil dikerahkan ke lokasi. Kini, kasus kebakaran ini dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Taman Sari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral karena jalan rusak dan medan terjal seorang ibu yang baru melahirkan bayi kembar di Dusun Pusu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus ditandu belasan kilometer menuju fasilitas kesehatan. Perjalanan panjang ditempuh warga selama 4 jam mengakibatkan salah satu dari bayi kembar tersebut meninggal dunia setelah tiba di rumah sakit. Seorang ibu warga desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang baru melahirkan bayi kembar harus ditandu menuju rumah sakit. Dengan peralatan seadanya seperti kain sarung dan batang kayu, mereka harus menempuh medan berat selama 4 jam. Peristiwa berawal saat Ella, warga Dusun Pusu, melahirkan di fasilitas kesehatan desa, namun setelah melahirkan secara normal, ternyata baru diketahui Ella mengandung anak kembar dan satu bayi lagi masih di dalam kandungan Ella. Dengan sigap, warga langsung menandu Ella keluar desa untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Namun akibat perjalanan panjang selama 4 jam serta medan yang terjal, salah satu dari bayi kembar tersebut meninggal dunia di rumah sakit. Buruknya kondisi jalan dan adanya longsor sepanjang 300 meter menjadi hambatan utama. Jalur tersebut hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2. Kami harus menandu pasien dari Dusun Pusu yang berjarak sekitar 13 km yang ditempuh selama sekitar 3-4 jam. Kronologi pasien hari ini yang kami tandu bersama dengan warga yang bergantian karena tidak bisa dilalui roda 4. Pasien sudah melahirkan bayi pertama karena pasien harus melahirkan bayi kembar, namun bayi pertama sudah dilahirkan pada subuh-subuh tadi, namun bayi yang kedua belum bisa dilahirkan dan pasien harus ditangani oleh pihak kesehatan secepatnya. Kondisi jalan rusak dan medan terjal membuat warga desa kesulitan setiap kali ada warga yang sakit atau akan melahirkan, sehingga
warga harus ditandu menuju rumah sakit atau fasilitas kesehatan di luar desa. Warga berharap pemerintah turun tangan untuk memperbaiki akses jalan sejauh 18 km menuju fasilitas kesehatan terdekat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Zuhair Zainal, iNews melaporkan.